Yang pertama-tama, jadi Ibu, yang pertama kita punya waktu 50 menit untuk mengeksplorasi potret pemahaman Ibu tentang semua yang Ibu pernah dapatkan selama kegiatan sampai sekarang, Iya, Pak. sampai kemarin ya, Ibu. Nah, kami meminta dulu sebelum kami tanyai dan wawancarai lebih dalam, kami meminta Ibu untuk menampilkan aksi Ibu selama paling tidak 10 menit. Jadi tidak usah terlalu panjang pendahuluannya, pembukaannya ya. Yang penting Ibu menampilkan yang paling terbaik dari aksi yang Ibu punya ya. Iya, Pak. Kami serahkan 10 menit itu, dan setelah 10 menit itu kami akan eksplorasi tentang pengetahuan Ibu. Ya, silakan Bu, kami hitung waktunya mulai sekarang jam 8.18. Pak, Oke, silakan terima Bu. kasih banyak, Pak. Ya, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, Ibu baik. berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Iya, sebelum kita masuk belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa. Selesai. Eh, Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya harus semangat ya. Ya, kita menyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, iya, bagus. Semuanya semangat ya. Iya, terima kasih anak-anakku. Sekarang tadi Ibu sudah menyuruh untuk mengambil salah satu buku untuk dibaca sebagai pembiasaan kita sebelum kita belajar ya. Nah, silakan anak-anak untuk membacanya. Nanti Ibu akan menanyakan tentang apa yang kalian baca. Oke, silakan. Nah, kalian sudah membaca ya. Sekarang Ibu tanya judul buku yang kalian baca itu apa coba sebutkan. Iya, pintar. Berarti eh, diperhatikan ya saat membaca tadi ya. Iya, bagus. Sekarang kita masuk saja dalam materi ya. Materi kita pada saat ini yaitu eh, masih kelanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu tema 3, subtema 1, kita masuk dalam pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini ialah yang pertama itu nanti kalian akan menyimak sebuah video tentang materi kita hari ini. Setelah itu kalian akan menganalisis hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan di sekitar kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dua, menjelaskan atau menganalisis hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan kedua kita akan berkreasi yaitu kita akan membuat kolase teknik tempel ya. Nah, sebelum kita belajar kita uh, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Nanti setelah belajar, jadi kita ingat apa saja yang sudah kita sepakati di awal. Jadi siapapun yang melanggar aturan yang telah kita sepakati akan dihukum sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Nah, sebelum kita melihat videonya, Ibu mau tanya dulu, eh, apa yang kita makan sehari-hari itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau tidak, anak-anak? Iya, betul. Jadi misalnya beras itu kan berasal dari padi ya. Jadi padi itu adalah tumbuhan. Jadi eh, kita berhak untuk eh, dan wajib untuk memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan sebuah video tentang materi kita, yaitu hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita.
Nah, silakan disimak baik-baik ya videonya ya. Nah, setelah kita menyimak video, sekarang Ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Kita akan berdiskusi tentang materi yang telah kita simak dalam video tadi ya. Nah, silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat dalam berdiskusi bagaimana ya. Nah, ini dia yang akan didiskusikan. LKPD-nya ini sudah Ibu bagikan ya. Perhatikan gambar, ada di sini ada 3 gambar ya. Di situ sudah ada pertanyaannya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 untuk gambarnya. Jadi misalnya nomor 1 itu apakah yang dilakukan orang pada gambar di atas. Jadi misalnya lihatlah gambar pertama itu apa yang dilakukan. Terus pertanyaan yang kedua apa, dan seterusnya. Dan silakan isi sesuai dengan kolom gambar yang ada ya. Silakan berdiskusi ya. Oke, baiklah. Setelah kita berdiskusi, silakan masing-masing kelompok untuk tampil di depan, mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama teman kelompoknya. Saya persilakan dulu untuk kelompok 1, silakan maju. Oke, baiklah. Berarti dalam diskusinya tadi semuanya terlibat ya. Iya, baguslah. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompok pertama. Silakan kelompok kedua. Iya, bagus. Kelompok ketiga. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, dari video yang telah kita simak tadi, Ibu akan silakan dikerjakan boleh mandiri, boleh juga kelompok ya. Analisis, kalian akan menganalisis apa kewajiban kita terhadap pemanfaatan tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita, kemudian apa hak kita terhadap pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Silakan, Ibu kasih waktu 3 menit untuk bekerja ya. Silakan. Nah, sekarang kalian semua sudah mencatat ya apa yang sudah dianalisis dari video yang telah Ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang boleh satu-satu unjuk tangan saja yang ingin membacakan hasil identifikasinya ya. Ya, silakan. Ya, apa kewajiban kita? Apa hak kita? Ya, bagus. Jadi semua terlibat ya. Nah, dari apa yang telah kalian analisis tadi, Ibu sudah mencatat semuanya. Jadi yang kalian catat di sini Ibu sudah catat juga. Jadi semua saya satukan di sini, Ibu satukan di sini ya. Yang pertama kewajiban kita terhadap tumbuhan, kemudian hak kita terhadap pemanfaatan tumbuhan tersebut ya. Nah, saatnya kita istirahat sebentar. Jadi setelah kita istirahat nanti, kita akan masuk dalam kreasi kita. Dari awal Ibu sudah mengingatkan untuk kita akan berkreasi dengan memanfaatkan daun-daun yang ada di sekeliling kita untuk membuat kreasi, yaitu kolase dari daun-daun yang ada di sekitar kita. Ya, silakan. Nah, sudah masuk kembali ya. Jadi tadi Ibu sudah mengingatkan untuk mengatakan bahwa kita akan berkreasi ya. Untuk kreasi kali ini kita akan membuat kolase dari daun-daun, yaitu dengan teknik menempel. Jadi alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, kita lihat dulu videonya cara membuat kolase ini. Silakan disimak baik-baik. Nanti Ibu akan menyuruh untuk mencari daun-daun di luar untuk digunakan dalam berkreasi sebentar. Nah, setelah melihat video ini, silakan ke luar ruangan sebentar untuk mengambil daun-daun yang ada di luar. Boleh daun kering, boleh juga yang masih hijau. Kita akan berkreasi. Jadi kalian harus
memperhatikan bahan-bahannya ini ya. Yang pertama bahannya, asalnya, kemudian kelenturannya, ketebalannya, warnanya, teksturnya bagaimana ya. Baiklah. Nah, silakan setelah mengambil bahan-bahan yang ada di luar, sekarang kita sudah masuk di sini di kelas ya. Dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kolase ini. Nah, di sini Ibu sudah punya contoh untuk membuat kolase. Jadi Ibu berharap kalian bisa memperhatikan gambar ini, kemudian nanti kalau kita buat kolase, kita buat polanya dulu ya. Iya, kita buat polanya dulu, kemudian kita mulai berkreasi di dalam. Kita tempelkan daun-daun yang telah kita ambil dari luar. Silakan berkreasi masing-masing ya. Iya, karena bahan-bahannya sudah ada, semuanya sudah ada, jadi kita tinggal berkreasi. Nah, ini adalah alat yang digunakan dan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian caranya. Kita sudah melihat di video tadi, namun boleh kita kembali melihat bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ya. Nah, setelah kolase kita jadi, kita tempelkan di sini. Ya, Ibu sudah buatkan tempatnya untuk menempelnya sebentar ya. Iya. Jadi semuanya sudah selesai ya. Iya, bagus. Jadi kolase ini ditempelkan di sini, nanti ditunjukkan masing-masingnya. Semuanya tampil di depan, satu-satu tampil di depan untuk memperlihatkan hasil karyanya ya. Baiklah. Kita sudah selesai semuanya sudah siap untuk menampilkan? Iya, bagus. Nah, sekarang silakan Umi tampilkan karyanya di depan. Iya, bagus. Jadi, siswa semuanya sudah menampilkan hasil karya kolasenya dengan teknik menempel. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan buat kita ya, karena kita bisa berkreasi, kita banyak terlibat dalam banyak pembelajarannya. Jadi hari ini kita selesai sampai di sini. Mari kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ibu tanya dulu, anak-anak sedang belajar hari ini? Iya, pembelajaran apa yang mana yang paling disukai? Iya, kemudian ada enggak pelajaran yang tidak disukai hari ini? Iya, berarti semuanya disukai ya. Karena anak-anakku saya lihat semuanya tadi bersemangat untuk belajar. Jadi mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita bersama-sama menyimpulkan ya. Iya. Oke. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita minta tuntunan dari Tuhan agar kita dituntun dalam perjalanan kita sampai di rumah kita dengan penuh selamat. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Iya, selesai. Jadi, jika pulang sebentar, tidak boleh singgah-singgah lagi ya, harus langsung pulang ke rumah. Jangan sampai singgah bermain di jalan, sehingga kesorean sampai di rumah, orang tuanya panik untuk mencari. Ya, selamat siang anak-anakku. Baik Bu, saya kira cukup Bu ya. Oke, jadi terima kasih Bu sudah menampilkan aksi. Saya mulai dari pertanyaan-pertanyaan umum dulu dan menyentuh nanti apa yang Ibu buat. Oke, jadi saya mulai dari identifikasi masalah. Nah, apa permasalahan pembelajaran yang telah Ibu identifikasi selama ini? Ya, mulai dari kegiatan awal Ibu. Jadi apa identifikasi masalah dulu yang Anda temui ya, permasalahan di pembelajaran. Oke, silakan Bu, jawab.
Iya Pak, terima kasih. Saya akan coba jawab Pak. Identifikasi masalah yang pertama di LK 1.1 ya Pak ya. Di Ya, oke, situ ada silakan disebut saja ya. ya, di situ ada pedagogik, numerasi dan ada 6 di situ Pak. Iya, bisa Eh, disebutkan apa saja itu. ya, yang pertama ada eh, yang termasuk literasi, numerasi dan Literasi. pedagogiknya Pak. Kemudian yang kedua masalah hubungan masalah kesulitan belajar. Ya Pak. Yang ketiga tentang hubungan orang tua dengan siswa, orang tua dan guru, siswa dan orang tua. Yang keempat yaitu masalah HOTS Pak. Yang Oke, kelima, masalah notes. Oke, bagus. Apalagi? yang kelima tentang pemanfaatan model pembelajaran. Yang keenam itu masalah penggunaan teknologi. Teknologi atau TPEK ya. Ya. Iya Pak. Ya, ada beberapa identifikasi masalah yang Ibu lakukan ya. Iya Mungkin Pak. sudah tulis-tulis itu sampai beberapa poin. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, saya lanjutkan sebelum merapat ke apa yang Ibu tadi tampilkan. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi? Kan tadi Ibu tahu bahwa ada yang pembelajarannya tidak bagus, ada modelnya yang kurang bagus, mungkin perhatian orang tuanya kurang bagus, dan seterusnya masalah yang Ibu tadi ungkapkan. Bagaimana cara Ibu Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi itu? Kan tadi Ibu cuma menyebutkan. Nah, sekarang bagaimana caranya Ibu? Oh, ini masalahnya, ini masalahnya. Ya, oke, silakan jawab, Bu. Iya. Terima kasih Pak. Cara saya mengetahui penyebab-penyebab dari masalah yang ada di sekolah saya Pak, yaitu saya mengamati ketika saya mengajar Pak. Misalnya ketika saya mengajar anak-anak itu tidak memperhatikan pembelajaran, bahkan banyak yang bermain-main Pak. Di situ saya melihat masalah yang ada Pak, berarti ada masalah ini sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak masuk di peserta didik Pak. Jadi kemudian saya mencari penyebabnya. Ya itu tadi Pak, penyebabnya mungkin karena cara saya mengajar yang salah atau mungkin materi yang saya bawakan tidak menarik sehingga peserta didik tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Oke, selain dari Ibu memperhatikan siswanya dalam pembelajaran, mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Adakah lagi cara lain dalam mengidentifikasi masalah yang Iya, Ibu lakukan? Iya. cara lain menurut saya Pak, saya cari tahu dari teman-teman guru, Oke, jadi teman-teman guru, ya. iya bahkan dari kepala sekolah Pak, Iya. iya dari teman sejawat juga, dari kepala sekolah, dari pengawas, bahkan ada dari pakar Pak kita wawancara. Dari Pak Kardi. Iya. Iya. Oke, jadi cukup atau masih ada lagi tambahan cara Eh, mengidentifikasi iya, kita juga cari di kajian literaturnya Pak. Iya, kajian? kita cari Oke, kajian literatur iya yang sesuai dengan masalah yang kita eh, identifikasi. oke, baik Bu. Kajian literatur itu yang mana Bu? Yang Ibu tahu? Kajian literatur itu Pak yang pendapat-pendapat para ahli Pak. Itu didapat dari mana? Yang saya lakukan itu Pak, saya dapat dari jurnal, ada saya cari dari jurnal Pak. Oke, jadi Iya, Ibu membaca jurnal ya. iya Pak. Oke, itulah yang saya tanya ya, yang saya mau tahu. Oke, Iya. nah langsung ke spesifik. Jadi dari Ibu tadi menjelaskan tentang tumbuhan dan sebagainya. Kira-kira apa masalah yang Ibu dapatkan identifikasi sebelumnya di kelas
sehingga Ibu menerapkan model yang tadi yang Ibu aksi tadi itu. Oh iya Pak. Masalah yang saya identifikasi itu Pak karena pembelajaran di kelas selama ini belum berbasis HOTS. Belum berbasis HOTS. Terus? Iya, iya Pak. Sehingga saya mengambil sebuah solusi yaitu pendekatan saintifik Pak. Pendekatan saintifik. Iya Pak. Ya berarti HOTS tadi yang Ibu angkat yang menjadi masalah sehingga Ibu menerapkan alternatif aksi itu Bu ya. Iya Pak. Ya. Terus saya lanjut lagi, bagaimana cara Ibu mengeksplorasi solusi dari masalah tersebut? Ya. Ya Pak, saya mengeksplorasi masalah tersebut dengan menganalisis akar penyebab masalahnya Pak. Oke, yang mana itu akar penyebab masalah, boleh diceritakan? Akar penyebab masalahnya misalnya karena selama ini misalnya masalah yang saya angkat karena belum pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS Pak, karena selama ini saya hanya melakukan pembelajaran berbasis slots sehingga anak-anak juga tidak mampu untuk belajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis HOTS. Selain dia tidak HOTS, apakah membuat anak-anak itu merasa tidak termotivasi atau gimana Bu? Sehingga Ibu menentukan bahwa HOTS lah akar masalahnya sehingga pembelajaran saya ini kurang menarik atau hasil pelajaran kurang bagus. Maka seperti itu Bu. Ya sebenarnya Pak banyak penyebabnya, tapi yang paling dominan saya angkat di sini Pak karena selama ini anak-anak juga itu tidak tertarik dengan pembelajaran karena hanya begitu-begitu saja Pak. Makanya saya berpikir untuk menampilkan apa yang lebih menarik perhatian siswa atau lebih termotivasi lagi untuk belajar. Ya dengan menggunakan dengan solusinya itu saya harus bisa membelajarkan pembelajaran yang berbasis HOTS. Oke, jadi dari berbagai masalah itu diangkatlah masalah yang paling sering Ibu temui, ya, dan kita pilih identifikasi masalahnya adalah HOTS ya. Iya Pak. Sehingga diterapkanlah model pembelajaran tadi. Kalau boleh tahu tadi model pembelajaran pendekatan apa yang Ibu terapkan? Saya menggunakan pendekatan saintifik Pak. Oke, boleh sedikit saya gali apa itu pendekatan saintifik, Bu? Jadi pendekatan saintifik ini mencakup 5 sintak Pak. Yang pertama itu Komponen kali ya. ya mengamati, kemudian Mengamati. menanya, kemudian percobaan atau mengumpulkan informasi. Setelah itu menalar atau mengasosiasi, kemudian mempresentasikan Pak. Mempresentasikan. Jadi mulai dari mengamati tadi sampai bereksperimen juga saya lihat Ibu Iya Pak. sampai mempresentasikan hasil. Oke, apakah menurut Ibu solusi yang Anda pilih, aksi yang Anda pilih tadi penentuan solusinya itu sudah dianggap menyelesaikan masalah? Bagaimana menurut Ibu? Dan apa yang menyebabkan dia menyelesaikan masalah? Ya menurut saya Pak ini akan menyelesaikan masalah yang saya temui Pak, karena menurut saya karena pendekatan saintifik ini yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan atau bereksplorasi dengan kemampuan mereka, dengan minat mereka, begitu Pak. Oke, adakah di langkah saintifik yang menurut Ibu yang itu relevan atau berkaitan dengan materi HOTS?
Jadi kan ada dua identifikasi masalahnya itu tidak berbasis HOTS. Jadi Ibu angkat, nah sekarang Ibu mengambil saintifik pendekatannya sebagai solusi. Nah, ada langkah di pendekatan saintifik itu yang memang relevan dengan HOTS itu. Iya Pak, di Bagian eh, mananya? Ibu bisa tunjukkan bagian mananya. pada saat pengumpulan data Pak atau percobaan, mereka Ya, di situ berkreasi kemudian menunjukkan inilah hasil kreasi saya. Berarti mereka sudah mampu mengolah apa yang mereka ketahui dan mereka bisa menemukan cara mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka, Pak. oke, baik. Ngomong-ngomong Bu, apakah itu HOTS sebenarnya? Apa sebenarnya itu HOTS? Yaitu pembelajaran berpikir tingkat tinggi, Pak. Pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Kalau Iya. berpikir tingkat tinggi itu mulai dari level apa, Bu? Dari Kognitif, Oke, kognitifnya itu tingkatannya mulai dari C1 kah, C2, mulai dari C4, Pak, sampai C6. C4 sampai C6. Jadi, seperti itu tentang HOTS. Jadi, apa yang Ibu lakukan di saintifik itu, seperti melakukan eksperimen itu bisa relevan dengan HOTS tadi, berpikir tingkat tinggi. Iya, Ya. Pak. Oke. Kemudian saya lagi mau lanjutkan kalau cara teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga Anda sehingga solusi yang Anda tentukan atau tetapkan memang paling tepat atau sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Jadi, cara atau teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga solusi yang Anda tentukan itu memang paling tepat untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Jadi selain saintifik tadi itu apa lagi? Saya menggunakan teknologi, Pak, dalam pembelajaran saya sehingga Iya, uh, ada medianya, ada iya, teknologinya ya, iya. iya, Pak. Teknologi apa itu, Bu? Saya menggunakan teknologi PowerPoint, Pak, IT. Saya Iya. menggunakan proyektor untuk menampilkan uh, media saya, Pak, media pembelajaran saya. Iya. Oke, baik, Bu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengukur bahwa rencana aksi itu yang telah dikembangkan berhasil mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Jadi, kan tadi Ibu mengambil pendekatan saintifik, bagaimana cara Ibu mengukur bahwa itu sudah tepat untuk atau berhasil mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Uh, Cara saya mengukurnya, Pak, yaitu dengan menuangkan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam menyusun rencana pembelajaran dengan mengacu pada pembelajaran yang berbasis HOTS, Pak. Oke, kan kalau cara mengukur itu berarti ini berkaitan sama penilaian. Oh iya Pak, iya Pak. Berkaitan dengan penilaian berarti dia termasuk di rencana evaluasi kan. Nah, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa memang model ini sudah terlaksana atau sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah? Boleh dijawab, Bu? Saya mengukurnya dengan memberikan evaluasi, kemudian memberikan tugas lain Pak untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang saya ajarkan di kelas Pak. Oke, salah satunya memberikan tugas itu untuk anak peserta didik kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Ibu memastikan model atau pendekatan ini yang Ibu tadi terapkan itu sudah berhasil. Kan ada alat instrumennya untuk mengukur itu, Bu. Yang Ibu sudah pelajari di hari sebelum peer teaching. Nah,
Ibu Oh, saya, sudah tangkap pertanyaannya, Bu. Ya, jadi ada alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur pelaksanaan model itu. Kira-kira apa, Bu? Apa yang kita pakai? ya Pak, saya coba jawab Pak. Maaf kalau Oke. salah. Ya, Saya melakukan, saya membuat lembar observasi Pak untuk mengukur. oke, bagus. Itu yang saya harapkan lembar observasi. Jadi jawaban yang diberikan memang harus tepat apa yang ditanyakan. Lembar observasi apa, Bu? Kan banyak lembar observasi. Ada lembar observasi siswa dan sebagainya. Lembar observasi apa yang kita Kalau gunakan untuk memastikan pendekatan kita ini sudah berjalan dengan baik sebenarnya. Iya, lembar observasi, untuk pengetahuan, sikap dan, keterampilan Pak, saya menggunakan rubrik, kemudian, saya, menggunakan juga Oke, lembar pengamatan. lembar observasi sama dengan lembar pengamatan. Iya Oke, eh, apa Bu namanya? Apakah lembar observasi siswa? ya Pak, Apakah maaf, lembar observasi siswa? Nah, boleh juga. Ya, boleh juga. Nah, selain itu ada namanya lembar observasi keterlaksanaan pendekatan, oh iya Pak, implementasi. Jadi, yang Ibu buat kemarin kan, Ibu buat kemarin lembar evaluasi itu. Jadi Ibu telah memilih solusinya adalah pendekatan saintifik. Nah, kemudian Ibu ukur tadi dengan lembar observasi. Siapa yang mengobservasi, Bu? eee, yang mengobservasi Pak bisa, guru, bisa juga teman, Kalau Ibu sendiri bisa tidak? bisa Pak. Gimana caranya? Apakah Ibu mengajar dan langsung juga mengobservasi? Sambil mengajar, Pak, saya, melakukan observasi juga. Oke, tapi lebih bagus memang lebih komprehensif kalau teman-teman itu yang temannya Ibu yang ada melakukan Oh iya Pak, ya. pengamatan di kelas. Iya. Oke. Eh, apakah masalah juga salah satunya adalah hasil belajar yang kurang? Masih banyak Pak, masalah yang, sebenarnya yang muncul di sekolah saya Pak, namun, Ya, ya, yang Ibu pilih ini, yang Ibu pilih, sehingga melahirkan pendekatan saintifik yang dipilih. Apakah cuma hot saja? banyak Pak, ada lagi Pak, Apa? Iya, coba. karena, bisa juga karena kurangnya, minatnya dalam, mengikuti pembelajaran. Ya, kurang minat sehingga dilakukan pendekatan saintifik. Ya, ya boleh juga karena Ibu merasa pendekatan saintifik dan memang kegiatan yang apa? Yang banyak banyak aktivitasnya mulai dari mengamati, menanya, terus bereksperimen dan lain-lain sampai mempresentasikan. Ya, kalau itu apakah Ibu menganggap itu sudah menyelesaikan masalah minat tadi? Eee, iya Pak, Iya. Apa alasannya, Bu? alasannya karena, menurut saya, mereka sudah, eee, tidak monoton lagi untuk belajar, mereka bisa mencari solusi yang, mereka bisa menyelesaikan masalah yang ditampilkan misalnya, Ini eee ini masih sebatas ini ya, bayangan ke depannya. iya Karena kan Pak, Ibu kan belum mengajar kan, ini iya baru Pak, iya Pak. kira-kira nanti ke depan seperti itu ketika dan mudah-mudahan seperti itu, Bu, ya, yang Ibu harapkan. Oke, Iya baik, saya lanjut lagi sambil menunggu penguji kedua segera bergabung. Enggak apa-apa saya ambil lagi. Tadi saya tanya, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan materi HOTS? Ibu menjawab yaitu materi-materi yang berkaitan dengan apa, materi yang lebih lebih tinggi tingkat analisisnya, mulai kalau kita ukur itu C4 sampai C6. Nah, kalau Ibu ini pertanyaan secara umum, materi apa yang Ibu telah kembangkan? Apakah materi yang Ibu telah kembangkan tadi itu seperti tumbuhan tadi, bagaimana merawat tumbuhannya, Bu? Itu apakah sudah berbasis HOTS yang Ibu tadi angkat?
Apa alasannya, Bu? Iya Pak, alasannya, eee, karena, di situ anak-anak sudah berpikir untuk, iya bagaimana ya caranya agar, tumbuhan yang ada di lingkungan saya ini dapat tumbuh subur, terus, sehat begitu Pak. Oke, jadi kan tadi materinya ada berapa, Bu? Ya, Materi ada yang 2 ini Pak, ada ada 2 Pak. 2. Oke, kan 2 materi. Coba coba jelaskan kepada saya, Bu, dari 2 materi itu apakah sudah HOTS apa tidak? Jadi kan ada tadi yang kalau tidak salah PPKN mungkin ya, satu Iya Pak, iya Pak. ya, satu tentang tumbuhan. Ya, boleh jelaskan, Bu? Ya, dan di mana letak HOTS-nya, Bu? Ya, begitu. Yang pertama, materi yang pertama Pak, yaitu, hak dan kewajiban warga negara terhadap pemanfaatan tumbuh-tumbuhan. Jadi, di situ, saya, yang jadi host-nya di situ Pak, siswa menganalisis, eee, hak kita terhadap pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan, kewajiban kita begitu Pak. Menganalisisnya Pak di situ menurut saya Pak. Oh, jadi menganalisis apa hak-hak yang perlu dan kewajiban kita sebagai peserta didik ya Iya Pak. untuk apa namanya menjaga atau melestarikan tumbuh-tumbuhan. Oke Bu, saya lanjut lagi. Kemudian saya lagi tanya, apakah Bu sudah Ibu kembangkan instrumen penilaian? Sudah? Iya Pak, sudah. Sudah, misalnya tes hasil belajar. Ya, apakah tes hasil belajarnya itu sudah HOTS? Ada tidak di Ibu buat? Coba ditampilkan kalau ada. Eee, lembar Oh, ada. penilaiannya ya Pak? Oke, lembar penilaiannya. Iya Pak, tunggu Pak. Iya, oke. Jadi eh, terus kalau misalnya ada atau ibu saja ceritakan soal yang mana atau pertanyaan yang mana yang ibu anggap itu HOTS di dalam masalah yang diberikan, soal-soal yang diberikan. Ya, Iya Pak, di sini, saya, membuat soal yang menurut saya sudah HOTS Pak ya di sini, saya membuat soal seperti ini Pak, eee, menganalisis pelaksanaan, kewajiban dan hak sebagai warga, masyarakat dalam pemanfaatan, tumbuh-tumbuhan Pak. bagaimana bentuk pertanyaannya itu lebih kepada pernyataan tadi. Ini pertanyaan. Oh oh, iya iya Pak iya Pak. Jadi kan pertanyaan itu dimulai dengan apa, bagaimana, atau 5W1H ya, kalau dalam bahasa Inggris. Ya, apa kira-kira Bu pertanyaannya, contohnya satu saja di situ. Eee, di sini Pak saya membuat soal seperti ini Pak. Untuk, tuliskan, contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Ibu kategorikan itu sebagai HOTS? Ini Apa? karena Ya, iya, Pak. jelaskan dulu, jelaskan. Iya, karena di sini, Pak, karena sudah dianalisis sehingga, mereka sudah bisa menuliskan contohnya seperti apa, Pak. Jadi sebelum mereka menjawab, memberikan contoh, mereka apa dulu? Menganalisis dulu ya. Iya, Pak. Terus yang dianggap menganalisis itu sudah masuk kegiatan HOTS. Nah, Iya, Pak, menurut tolong jawab pertanyaan saya, sama Bu itu HOTS sama soal sulit? eee, menurut saya, Pak, sama. Jadi jadi ada soal HOTS dan ada soal yang sulit. Nah, soal soal sulit kan bisa jadi misalnya yang dianggap anak lain sulit dianggap yang lain tidak. Kenapa? Karena mungkin anak itu tidak belajar, jadi dia merasa sulit. Mengerti maksud saya, Bu? Tapi apakah soal sulit itu sama dengan soal HOTS?
Oh iya, Pak. Kira-kira boleh diceritakan kira-kira Mmm, pendapat Ibu? soal HOTS itu, Pak, menurut saya, eee, bukan tingkat kesulitannya untuk mencari jawabannya, Pak, tapi bagaimana Ya, berpikir untuk, menemukan, jawaban. ya. Jadi memang di soal HOTS itu apalagi tuh mengindikasikan memang level level kognitif yang C4, C5, C6. Iya, Bu, ya. Jadi Iya, Pak. ketika membuat juga soal biasanya kita buat memperhatikan itu KKO. Ibu tahu apa itu KKO, Bu? Ya kata-kata operasional, Pak. Coba Ibu sebutkan kata kerja operasional yang Ibu tahu C4 sampai C6 saja. Yang Ibu Eee, tahu saja. Ya, di situ C4-nya, Pak, kalau tidak salah, ada iya, menganalisis, ada menguraikan, iya, kemudian, apalagi ada di C5 apalagi menunjuk kalau menunjuk membandingkan, Bu, maksud oh gimana? membandingkan C5 kayaknya, Pak. Oke, Bu. Oke, oke. Iya, Linguis saya, Pak. iya. Oke, saya lanjut lagi, Bu, ya. Em, saya lanjut ke tipek dulu. Iya, tipek. Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang tipek? Eee, menurut saya, yang saya ketahui ya, Pak, ya, Ya, TIPEK itu, bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Pak. bagaimana teknologi dalam Iya. pembelajaran? Teknologi apa saja yang biasa digunakan, Bu, dalam pembelajaran? Misalnya kita buat PTT, Pak, kemudian kita tampilkan di media di, eee proyektor, Pak. Iya, oke, jadi di media. Terus Ibu Ibu telah mengembangkan perangkat pembelajaran kan RPP-nya. Apakah sudah ada tipek di sana? Iya, Pak, Di bagian mana itu, Bu? di bagian ketika saya menampilkan, video lewat, proyektor, Pak. Proyektor. Ya, Iya, kalau tadi daring di mana? Kalau eee, di kit daring. boleh saja, Pak, kita, misalnya kalau misalnya jaringannya tidak mendukung, kita download saja materi yang ada di, YouTube, kemudian, kita tampilkan ketika kita, mengajar, Pak. Iya. Jadi eh, kalau yang tadi itu dia kira-kira di mana, Bu? Apakah di kegiatan pembuka, inti, atau penutup? Yang ada titik. Nah, ini gampang sekali, Bu, ya. Iya, Iya, yang saya buat, kemarin, Pak, saya, di kegiatan inti, Pak. di kegiatan inti. Jadi ada tipeknya di kegiatan inti. Seperti ketika Ibu kalau daring ya Zoom saja ini itu sebuah teknologi kan, Iya, Pak. iya, menampilkan materi itu, menampilkan PowerPoint itu kemampuan kan, iya, kemampuan dalam menerapkan tipek itu, iya. Jadi memang di dalam pembelajaran nanti ke depan karena kita sudah berbasis IT, di mana-mana kita sudah harus mengupdate seperti video pembelajaran atau artikel di mana-mana untuk siswa bisa baca ya, kemampuan literasi dan numerasinya anak itu bisa uh, berkembang ya. Nah, saya tanya Bu uh, terkait sedikit literasi dan numerasi, apa yang Ibu ketahui tentang literasi dan numerasi? Eee, menurut saya, Pak, literasi itu, kemampuan kita dalam kemampuan misalnya peserta didik dalam, Ya. eee, misalnya dalam membaca, Pak. Oke. Iya. Terus kalau literasi numerasi apa, Bu? Kalau numerasi misalnya, sudah kelas, 4 atau kelas 5, Pak, masih, sulit untuk, memecahkan masalah,
misalnya matematika ya Pak, Oke. dalam soal cerita. Kayak ya dalam soal cerita numerasi. Jadi memang literasi dan numerasi biasa dikaitkan dalam satu paket. Bagaimana kita menangkap apa yang ada di bacaan-bacaan itu, ya. Nah, apa upaya yang Ibu telah lakukan dalam mengajar tadi atau mengajar secara umum untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Yang saya lakukan Pak, yaitu sebelum kita, masuk belajar, saya, terapkan dulu pembiasaan untuk membaca selama kurang lebih 10 menit sebelum kita masuk belajar. Itu materi yang dibaca, materi yang sudah atau materi yang akan? Itu yang saya lakukan Pak, saya bebaskan kepada peserta didik untuk mencari buku yang mereka sukai untuk mereka baca Pak. Apakah tidak terkait dengan apa yang akan dipelajari? Saya tidak mengaitkannya dengan itu Pak, saya bebaskan siswa untuk, mengambil buku apa saja yang mereka sukai untuk dibaca, sebagai pembiasaan untuk, Untuk literasi mereka Pak. untuk literasi. Iya. Oke, saya lanjut. Kemudian apakah tadi materi yang Ibu kembangkan, ya, itu sudah dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Jadi Menurut saya Pak, itu sudah dapat, menumbuh kembangkan, minat literasi mereka Pak. kenapa? Ya, kita Karena sama menjelaskan, Bu, ya. iya, karena, karena sudah, terbiasa dengan, literasi yang kita lakukan setiap pagi sebelum masuk kelas, jadi, eee, sudah walaupun tidak disuruh mereka pasti akan, melakukan hal yang sama karena sudah terbiasa sehingga, kemampuan literasi mereka juga bisa bertumbuh Pak, bisa berkembang. Oke, mmm, terus saya kembali dulu di pertanyaan mendasar. Bagaimana Ibu mengembangkan RPP atau mengembangkan rencana aksi yang Ibu telah lakukan? Apa tahap demi tahapnya? Bisa diceritakan, Bu? Iya, iya Pak, saya mengembangkan, rencana aksi mulai dari yang pertama yaitu, kita menentukan, eee, kita lihat di, apa, program semester, Ah, berjalan Pak, kemudian kita tentukan materi yang kita angkat di itu aksi yang itu kita buat. dilihat atau di apa, Bu? Dilihat saja atau ada yang Di di apa? Disesuaikan Pak. Atau dianalisis barangkali? Iya, dianalisis, disesuaikan Dianalisis. dengan, Oke, eee, selain Ibu melihat atau menganalisis program tahunan, program semester, apa lagi, Bu, yang Ibu lakukan sebelum mengembangkan rencana aksi Ibu? iya saya, melihat materi yang akan kembangkan dalam RPP, kemudian saya lihat di situ, kompetensi, dasarnya apa, kemudian saya tu tuangkan dalam indikator, kemudian, indikator ke tujuan, Pak, kemudian saya kembangkan ke langkah-langkah pembelajaran. Oke, kalau kalau memilih kurikulum enggak dulu? Oh iya, Pak, Menganalisis dulu? iya Ya, menganalisis ya, ya kurikulum. sudah termasuk sih di dalamnya tadi. Jadi kita menganalisis kurikulum. Adakah juga seperti eh, wawancara yang dilakukan ya sebelum menyusun RPP atau menyusun rencana aksi? Saat menyusun rencana aksi, Pak, Hmm. saya tidak lakukan, Pak, waktu menyusun rencana aksi, saya tidak mewawancarai. Tapi apakah Ibu rasa perlu? Iya, Pak, seharusnya perlu, Pak. Ya, kemudian siapa saja yang harus diwawancarai menurut Ibu? Eee, Terutama, Pak, yang saya harus wawancarai adalah, teman guru saya, Pak. Teman sejawat, Iya, ya, iya. kita bertukar informasi. Siapa lagi? Kemudian, eee, kepala sekolah mungkin perlu, Pak.
Ya jangan pakai mungkin ya, memang salah satu juga kepala sekolah juga. Iya. Oke, karena ini saling terkait Bu, mulai dari identifikasi masalah, terus mengeksplorasi penyebab akar masalah. Setelah itu menentukanlah masalah yang kita pilih kan untuk ditemukan kira-kira apa alternatif solusi, apa ya alternatif solusi. Nah, dari alternatif solusi, Bu, sorry saya kembali maju mundur, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Dari rencana solusi itu tadi sebelum dipilih model pendekatan saintifik, ada berapa banyak yang Ibu punya alternatif itu? Saya 2 Pak yang saya pilih. Ada dua, apa itu, Bu? Iya, yang pertama, saya pilih solusi discovery learning Pak, model Nah, ini pembelajaran ini discovery. ini bu, ini bukan aksi satu aksi dua ya, Bu. Jadi ini bukan aksi satu aksi dua, maksud saya itu sebelum Ibu memilih pendekatan saintifik mungkin ada pilihan problem based learning kah, ada metode atau model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw atau model pembelajaran apa, Bu. Nah, apakah Ibu punya alternatif itu sebelum memilih pendekatan saintifik? Sempat ada sih Pak, tapi, kemudian saya, mentok ke yang saya pilih sekarang Pak, karena menurut saya itu sudah, akan Hmm, mampu untuk mengatasi masalah yang saya angkat Pak. oke. Nah, ya, Bu. Terus yang Ibu maksud rencana aksi itu sebenarnya apa, Bu? Yang Ibu ketahui rencana aksi itu apa, Bu? Rencana aksi itu, rencana dari kita, eee, membuat, rencana, pembelajaran Pak, misalnya RPP kita buat, setelah itu, kita kembangkan, dari di bahan ajarnya, bahan ajar yang kita akan ajarkan, setelah itu kita buatkan, medianya, kemudian, setelah itu, kita kemudian membuatkan juga LKPD untuk dikerjakan, setelah itu kita buat, penilaian. Oke, baik, Bu. Tunggu dulu, Bu, ya, saya sambil menunggu penguji, seharusnya ini sudah 50 menit waktunya Ibu. Saya tunggu dulu hubungi, admin bagaimana apakah ini dianggap sudah selesai atau menunggu penguji 2 karena ini waktunya sudah 50 menit, tunggu dulu. Baik, Ibu, tolong buatkan saya satu statement kesimpulan dari apa yang Ibu pelajari sampai dari awal sampai sekarang, tapi dalam waktu yang singkat. Silakan, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Eee, yang saya ingin sampaikan Pak, mulai dari identifikasi masalah, kemudian, Oke, masuk dalam penentuan, masuk dalam ya pengeksplorasi masalah, setelah ya, kita menentukan, masalah yang kita, angkat, setelah itu kita buatkan rencana aksi, kemudian, kita buat lembar observasi kemarin ya Pak ya, ya, sampai saat betul. ini kita masuk di UKOM.
Oh begitu, iya. Tapi tentunya tidak terlepas dari pengintegrasian dari HOTS, ya materi HOTS, materi sorry, yang pembelajaran yang diintegrasikan dengan TPEC, ya, dengan pembelajaran abad 21 seharusnya ya. Ya, oke, saya kira cukup. Terima kasih Ibu Esther Yona. Iya, Pak. Kami menunggu di mana admin nanti, apakah menyusul penguji 2 atau cukup saya saja yang memberi nilai. Terima kasih Ayo, Ibu. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Berdoa mudah-mudahan Amin. lulus dari hukum ini. Ya, silakan keluar. Terima Selamat kasih banyak, Pak. ininya ya, file. Baik, Iya, Silakan Pak. Pak Ramlan. Selamat siang, Pak. Wester, kan? Iya, Pak. Wester Yona. Wester di mana mengajar Ibu? Saya di Tanah Toraja, Pak, di pelosok. Di Tanah Toraja. Iya, Pak. Jadi, Ibu mengajar Maaf, Pak, enggak kedengaran suaranya. Ibu mengajar di SD mana, Ibu? Saya di SDN 182 Tamuang, Pak. Baik. Ya, Kecamatan Malimbong, Balai. Baik Bu Esther Yona ya. Iya, Kita Pak. hari ini kita tadi sudah dipaparkan oleh Pak Agus. Sekarang saya melanjutkan saja beberapa bagian yang khusus saya karena katanya harus 2 penguji ini. Ya, dari pertemuan satunya kan awal sampai terakhir kan ini sampai pre-teaching kemarin sudah pembuatan rencana aksi, pengembangan perangkat dan seterusnya. Di situ ada beberapa item yang kita apalagi namanya kita refleksi dulu kita hari ini. Nah, kemarin apa masalahnya Ibu kemarin di waktu penentuan masalahnya? Masalahnya kemarin ada 2 saya angkat, Pak. Yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, murid belum mengerti tentang pembelajaran berbasis HOTS. Baik, aksinya apa di solusi yang diterapkan? Solusi yang pertama, Pak, tentang rendahnya minat belajar siswa itu saya terapkan solusi model pembelajaran discovery learning, Pak. SCL, baik. Kalau di situ Ibu sudah dituangkan di RPP-nya ya? Sudah Iya, Pak. membuat RPP. Baik. Di RPP-nya itu pasti ada namanya Ibu sudah memberikan alternatif solusi dan seterusnya. Nah, apakah RPP yang dibuat Ibu itu sudah berbasis host atau tidak? Menurut saya, Pak, ya sudah Sudah. Dari berbasis segi HOTS. mananya Ibu mengatakan sudah? Nah, dari segi indikatornya, Pak, kemudian di Ya, tujuannya. apa itu indikatornya? Indikatornya di situ ada yang menganalisis, Pak. Analisis, Iya. kemudian apalagi analisis ada itu, apakah itu soal host sebenarnya? Iya, Pak, karena sudah mencakup di C4, Pak. Oh, C4. Baik. Ibu materinya apa? Saya yang kemarin, Pak, materinya PPKN dengan SBDP. Oh, PPKN. Coba Ibu berikan satu contoh soal tentang PPKN itu yang berbasis hot. Kemarin saya materi saya itu di PPKN, Pak, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam memanfaatkan tumbuhan di sekitar, Pak. Jadi saya buat soal HOTS di situ, Pak. Apa namanya, Pak? Saya menyuruh menganalisis dulu, Pak. Baru saya buat satu pertanyaan seperti ini, Pak. Tuliskan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam memanfaatkan tumbuhan di sekitar, Pak. Ya, itu masuk level berapa? Membuat itu, Pak, C6. Oh, C6. Iya. Oh. Berarti itu soalnya sulit atau mudah? Susah, Pak, menurut saya. Susah. Berarti Iya. kalau hot host itu susah soalnya ya? Tidak juga, Pak.
maksudnya kita mengarahkan mereka untuk berpikir menemukan apa yang apa yang seharusnya diambil maksudnya apa yang kita capai di pembelajaran, Pak. Ya, baik. Selanjutnya ada namanya pembelajaran TPACK, TIPEK. Ibu tahu kepanjangannya? TIPEK itu Pak, maaf Pak ya kalau salah, soalnya nanti di PPG baru saya tahu ada namanya TIPEK. Jadi menurut pemahaman saya Pak, kepanjangan dari TIPEK itu teknologi, pedagogik, apalagi Pak, lupa nih. Maaf Pak. Ya, konten knowledge. Oh Ya, iya, konten knowledge. berarti Ibu apakah di RPP-nya perangkatnya itu sudah berbasis TIPEK atau belum? Yang Iya dibuat ada Pak, kemarin? ada Pak. Ada. Yang mana itu contohnya? Di kegiatan inti Pak ada, di situ ada saya menggunakan teknologi untuk menampilkan video pembelajaran saya Pak, kemudian saya gunakan PPT dalam menampilkan, saya menggunakan PPT Pak, kemudian saya gunakan teknologi untuk menampilkannya, gitu Pak. Oke, baik. Terus kemarin juga sudah ada literasi. Apa itu literasi, Bu? Sudah ada dibuat kemarin menumbuh kembangkan literasi numerasinya siswa. Upaya apa yang dilakukan untuk menumbuhkannya di dalam RPP-nya atau perangkatnya? Atau gimana caranya, apa yang kita lakukan? Yang saya lakukan untuk menumbuhkan literasi siswa dalam pembelajaran itu, sebelum kita masuk belajar, kita biasakan untuk membaca buku, terserah buku yang mana saja yang disukai oleh siswa untuk dibaca. Kalau numerasinya? Numerasinya Pak, lupa apa blank otakku. Oke, baik. Kalau misalnya membaca buku itu yakin tidak bahwa itu bisa tumbuh literasinya siswa? Menurut saya Pak, iya Pak, karena sudah terbiasa untuk membaca, jadi menurut saya itu sudah bisa membangkitkan literasi Semangat. membaca. Iya Pak. Oke. Cukup dari saya, Pak Gus. Bu Esther, karena kayaknya tadi sudah berapa menit ini Pak Gus kan? Iya, hampir Selamat ya 50 Bu Pak. Esther, semoga lulus nanti hukumnya. Ya Pak, amin. Terima kasih Iya, Pak. boleh tidak di